Perkenalkan, nama saya William. Saya mau menyampaikan laporan pembelajaran berbasis proyek kue lapet. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Kue lapet adalah makanan khas dari daerah Sumatera Utara, tempatnya daerah Tapanuli Utara. Kue lapet biasanya disajikan pada saat hangat dengan minuman teh manis hangat. Penulis membuat produk kue lapet karena di zaman ini sudah jarang orang yang menjual makanan ini, terutama di daerah Pulau Jawa. Kue lapet adalah makanan yang terbuat dari tepung beras, di mana di dalamnya ada gula merah dicampur kelapa. Kue lapet berbentuk kerucut dan dibalut dengan daun pisang. Proses pembuatannya tidak begitu rumit. Dimulai dari tepung beras, kelapa parut yang tidak terlalu tua, dicampur menyusul parutan gula merah dan air secukupnya. Setelah merata seluruh adonan, kemudian dibungkus dengan daun pisang, lalu dikukus hingga matang. Rumusan masalah: apa saja manfaat kue lapet? Nomor 2, bagaimana langkah-langkah membuat kue lapet? 3, mengapa produk ini dibuat dari bahan dasar dari tepung beras? Tujuan: 1. Untuk mengetahui manfaat kue lapet. 2. Untuk mengetahui langkah-langkah membuat kue lapet. 3. Untuk mengetahui keunggulan kue lapet yang dijajikan bahan dasar. Manfaat: 1. Pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 2. Pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. 3. Pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan keterampilan untuk mencari mendapatkan informasi. Bab 2, kajian pustaka. Pengertian kue lapet. Kue lapet adalah jajanan tradisional khas Batak yang berasal dari Tapanuli. Kue ini biasanya dibentuk menyerupai limas dan dibungkus daun pisang. Proses pembuatannya tidak begitu rumit. Dimulai dari tepung beras, kelapa parut yang tidak terlalu tua, dan dicampur menyusul parutan gula aren atau gula merah dan air secukupnya. Setelah merata seluruh adonan, kemudian dibungkus dengan daun pisang, lalu dikukus hingga matang. Dan proses pembuatan kue lapet ini hampir mirip dengan pembuatan kue sombus. Pengertian pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek merupakan pembelajaran yang berpusat pada proses relatif, berjaga waktu, berfokus pada masalah dengan memadukan konsep-konsep dari sejumlah komponen, baik itu pengetahuan, disiplin. Pembelajaran berbasis proyek memiliki keunggulan, yaitu membantu siswa merancang proses untuk menentukan sebuah hasil, melatih siswa bertanggung jawab dalam mengolah informasi yang dilakukan pada sebuah proyek, mencari solusi, dan menumbuhkan keterampilan pada siswa. Keefektifan mode pembelajaran berbasis proyek. Dengan adanya pembelajaran berbasis proyek, siswa dapat aktif dalam pengembangan sebuah materi dengan caranya sendiri. Peserta didik mampu mencari informasi dari berbagai sumber, mencatat, mengembangkan, dan mempraktekkan sesuatu.
kaitan PJBL dengan seluruh mata pelajaran di SMA Negeri 1 Manggarai. Kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang diadakan oleh SMA 1 Manggarai memiliki keterkaitan yang saling berhubungan antar mata pelajaran. Aspek fisik dan kondisi biologis. Indonesia merupakan negara yang berada pada posisi strategis sehingga memiliki potensi tinggi untuk mengembangkan sektor hortikultura, salah satunya padi. Padi merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban, meskipun terutama mengacu pada jenis tanaman budidaya. Padi juga digunakan untuk mengacu pada beberapa jenis yang sama yang bisa disebut sebagai padi liar. Salah satu bahan untuk membantu kue lapet berasal dari tumbuhan padi. Sejarah dan perkembangan kue lapet. Lapet atau ombus adalah makanan yang berbahan dasar tepung beras. Cara pembuatannya pun cukup mudah dan praktis. Awalnya ditemukannya makanan lapet yaitu berasal dari seseorang bernama Musik Sihombing pada tahun 1940. Ia memulaikan usaha pembuatan ombus-ombus di kediamannya, Jalan Balege, Pusat Pasar, Kecamatan Simborong-Borong, Tanapuli Utara. Nah, setelah itu banyak masyarakat lainnya yang juga menjual makanan ini. Kue ini biasanya dibungkus dengan daun pisang lalu dikukus. Sampai saat ini, makanan lapet masih banyak diminati oleh orang banyak karena citra rasanya yang enak, juga mengganjal lapar. Menurut saya, kue lapet adalah kue yang berbahan dasar tepung beras dengan gula merah atau gula aren. Sebagai isian bentuknya pun ini sudah beraneka agam. Konsep kue lapet dan hubungan dengan kearifan lokal. Keunikan produk usaha lapet ini merupakan usaha yang benar-benar baru di pasaran, sehingga penulis mencoba untuk mengembang usaha lapet ini sebagai suatu produk usaha yang berbeda dengan usaha makanan lainnya yang sudah terlebih dulu dipasarkan. Usaha lapet ini mempunyai beberapa unggulan, antara lain atau variasi rasa yang berbeda dari produk sejenis di pasaran. 2. Aman untuk dikonsumsi bagi semua usia dan juga bermanfaat bagi kesehatan karena berbagai kandungan gizi yang terdapat di dalamnya. 3. Harga yang ditawarkan sangat terjangkau. 4. Proses produksinya higienis. 5. Merupakan makanan khas daerah yang dikembangkan berdasarkan fungsi produk. Lapet merupakan makanan berkarbohidrat tinggi yang dapat dikonsumsi masyarakat kapanpun dan dimanapun. Bab 3. Pembahasan produk dan pemasaran. Bahan produk kue lapet: 500 gram tepung beras, 50 gram tepung ketan, 150 gram kelapa muda, 50 ml air, 50 gram gula merah, 150 gram gula merah, dan sendok teh garam, dan daun pisang. Minyak goreng secukupnya untuk mengoles daun pisang, topping gula merah cair. Alat untuk pembuatan kue lapet: dandan, kompor, tabung gas, baskom, takaran air, sendok, dan pisang wajan.
Proses pembuatan produk kue lapet. Siapkan bahan-bahan dan alat yang diperlukan. Pastikan alat yang dipakai sudah dicuci dan bersih. Cairkan margarin dan hangatkan santan, lalu didiamkan sampai dingin. Campurkan tepung beras, tepung ketan, gula pasir ke dalam baskom. Uleni hingga tercampur rata dan berwarna putih. Jika sudah berwarna putih, masukkan kelapa, remes hingga kelapa menyatukan dengan adonan. Jika sudah disisihkan, beri gula merah, lalu tutup bentuk seperti limas. Setelah adonan rata, masukkan margarin yang telah dicairkan perlahan, lalu diaduk. Tutup adonan menggunakan serbet bersih setelah basah. Diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, diamkan, masukkan adonan ke dalam takaran air. Pisahkan jika ingin diberi warna, dan panaskan cetakan kue lapet. Tuangkan adonan hingga 1/4-nya. Beri topping jika dimulai mengembang. Tutup dan tunggu sampai matang kue lapet disajikan. Harga yang ditetapkan oleh penulis adalah 4.500 per buah. Harga ini sudah termasuk biaya pembeli alat dan bahan. Pembuatan kue lapet, penulis mengambil keuntungan 20% di setiap penjualan satu kue lapet. Promosi. Untuk mempromosikan produk yang dibuat oleh penulis memanfaatkan media online seperti WA, FB, IG untuk mempromosikan kue lapet. Penulis juga membuat poster tentang kue lapet yang menarik, memperhatikan publik. Untuk promosi offline, untuk menawarkan tetangga dan beberapa teman untuk mencicipi kue lapet buatan penulis. Penulis juga menjaga kualitas makanan agar tetap laris manis. Bab 4. Penutup. Kesimpulan makanan khas dari daerah Sumatera Utara dan Purung Medan. Salah satunya adalah lapet, dan yang mana harganya murah dan terjangkau, dapat dinikmati berbagai kalangan masyarakat. Makanan ringan tersebut adalah makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi, pula dan tidak kalah dengan makanan modern. Saran tradisi peninggalan nenek moyang, yaitu makanan khas yang harus dilestarikan dan harus dijaga agar makanan khas Sumatera Utara, umumnya makanan khas Indonesia, tetap terjaga dan tidak hilang terkikis oleh zaman. Lampiran lanjut.